Strategi gila Putin dan Prabowo membuat jet yang akan dibeli Indonesia makin sangar. Sahabat bagi media, semenjak Menteri Pertahanan kita dipimpin oleh Prabowo, negeri kita aman-aman saja dari para musuh yang mangkrak ingin menyerang Indonesia. Lalu, apa jadinya kalau presiden kita nanti benar-benar dipimpin oleh Prabowo Subianto? Mungkin musuh Indonesia akan berpikir 1000 kali untuk mengganggu Indonesia. Karena Indonesia kini dipimpin Prabowo, pasti pertahanan oke. Lihatlah seperti kasus sekarang yang dimana Prabowo dan Menhan Rusia menduga bahwa Prancis kelimpungan ladeni pesanan Rafale yang akan dibeli Indonesia. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, pembelian 42 unit Rafale oleh Indonesia rupanya membuat banyak pihak menyorotinya. Setelah sekian purnama, baru kali ini Indonesia membeli jet tempur dalam jumlah banyak plus paket komplit dalam diri Rafale. Selain itu di Asia Tenggara yang dicap banyak negara miskin atau berkembang, pembelian Rafale oleh Indonesia merupakan fata morgana bagi anggota ASEAN lainnya. Mungkin cuma Singapura saja yang punya uang untuk menanggapi pembelian 42 unit Rafale oleh Indonesia. Hal itu dibuktikan Singapura dengan pembelian F-35 sebanyak 12 unit. Entah disadari atau tidak, amsrace antara Indonesia dan Singapura berlangsung menarik. Meski kedua negara sangat rukun, tapi mereka tetap bersaing dalam memperkuat pertahanan masing-masing. Misalnya, ketika Indonesia memutuskan membuat fregat Merah Putih dan membeli FREMM, Singapura langsung menanggapinya dengan rencana pembuatan Multi-Role Combat Vessel atau MRCV. MRCV ini merupakan kapal perang multifungsi baik sebagai kombatan, markas komando hingga kapal induk drone dengan tonase lebih dari 10.000 ton. Subkokkums dan ST Engineering Marine akan bekerja sama membuat MRCV ini di galangan dalam negeri Singapura. Pekerjaan akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Selain Singapura, di Asia Tenggara tak ada lagi program pertahanannya yang bisa menyaingin Indonesia. Thailand, Vietnam, dan Malaysia tak punya program pertahanan seagresif Indonesia. Apalagi baru-baru ini Indonesia membuat sebuah gebrakan program pertahanan yang belum bisa dilakukan oleh negara ASEAN lain termasuk Singapura. Sahabat bagi media, Indonesia bekerja sama dengan Thales Alenia dan Blacksky, membuat satelit mata-mata militer. Satelit ini nantinya akan mengorbit di atas Indonesia dari luar angkasa, untuk menyediakan data intelijen bagi ancaman yang mengarah ke NKRI. Caranya satelit akan memotret citra dari luar angkasa, menggunakan kamera beresolusi tinggi yang bahkan objek sebesar 50 cm di bumi dapat ia jepret secara jelas. Hasilnya secara real-time akan dikirimkan ke pengambil keputusan tertinggi Indonesia, untuk mengambil tindakan bagi ancaman yang dimaksud. Memang bagi produsen senjata kenamaan dunia, berbisnis dengan Indonesia harus mengedepankan pelayanan yang baik. Indonesia negara besar, di mana kebutuhan akan perangkat militer canggih amat banyak. Seperti pembelian Rafale Indonesia dalam jumlah banyak yang disoroti anggota Dewan Kementerian Pertahanan Rusia Ruslan Puhov. Menurut Puhov, Indonesia negara besar, sehingga terkadang produsen senjata kelimpungan menangani permintaannya yang dadakan serta harus jadi dalam waktu cepat. Untuk negara kecil yang membeli Rafale, seperti Kroasia atau Yunani, Perancis dapat memberikan kredit dengan syarat baik untuk pembelian mereka. Namun dalam kasus negara besar, seperti Indonesia, Perancis tidak memiliki sumber pendanaan kredit yang cukup. Dugaan ini mencuat kala Perancis kesulitan menangani pesanan ekspor Rafale yang membludak. Termasuk Indonesia karena pesanan Rafale-nya mencapai angka 42 unit, cukup banyak. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Generation.
up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah.